Baiklah, jadi di sini saya bagi menjadi beberapa kelompok setiap kelasnya. Terlihat ya banyak sekali kelompoknya. Langkah awal saya sudah memberikan petunjuk berupa lembar kerja dan contoh pengamatan yang harus dilakukan. Kemudian ini cara bekerja secara efisien. Bagaimana bekerja kelompok secara efisien. Nah, selanjutnya anak-anak menentukan waktu dalam melakukan percobaan tersebut. Setelah menyelesaikan waktu, menyepakati waktu, mereka langsung bekerja di dalam kelompok bersama-sama dengan cara saling mengirimkan gambar ketika mereka melakukan percobaan. Nah, apakah gambar itu benar atau salah dan bagaimana praktikumnya? Mereka langsung berdiskusi di sini, sehingga nanti dihasilkan sebuah file PowerPoint yang nantinya digunakan untuk presentasi. Ini salah satu kelompok ya. Kita lihat lagi kelompok yang lain. Ini contoh kelompok yang lain ya. Bahkan sampai ke kesimpulannya mereka bisa saling bertukar pikiran. Nah, selanjutnya saya kirimkan format diskusi kelas atau diskusi kelompok di dalam blog saya. Di dalam blog saya ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus mereka diskusikan. Tentang oven surya, kompor tenaga surya, ini ada fakta dan data yang saya berikan, stimulus yang saya berikan, kemudian diberikan beberapa pertanyaan, kemudian mereka bisa saling menjawab berdiskusi tersebut. Nih ada beberapa jawaban setuju dan lain sebagainya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Berdasarkan pengamatan 3, bandingkan besar sudut pantul yang dihasilkan dengan sudut datangnya. Jika dibandingkan besar sudut datang dan sudut keduanya sama atau berbanding 1:1. Yang kami dapat simpulkan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan hukum yang dibuktikan adalah hukum 1 Sinelius. Bunyi hukumnya adalah sinar datang, sinar pantul, dan sinar garis normal terletak pada satu bidang datar. Besar dari sudut datang sama dengan sudut pantul. Kesimpulannya adalah, dari percobaan yang telah kami lakukan mengenai sifat cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat dipantulkan, bahwa sifat-sifat cahaya tersebut terbukti benar. Pada percobaan yang kedua tadi terlihat, kalau yang kelompok lain terlihat patah pensil atau sendoknya terlihat patah. Tapi pada kelompok ini dia menjumpai bahwa sendok itu terlihat lebih besar. Mungkin prinsipnya kopong atau teleskop gitu Pak. Jadi pas di air itu cahayanya sedikit membuat bayangan benda itu membesar. Oke, bagus. Salah. Pernah harusnya sendoknya patah bukan menjadi besar gitu. Itu Pak karena airnya Pak. Karena airnya bagaimana? Bukan 3/4 ya. Bukan 3/4. Aja Pak nggak ngaruh sih 3/4 atau berapa. Oke, Bayu, tidak ngaruh sih 3/4 atau berapa. Gimana? Itu karena iya kan untuk bagian yang untuk makan sendoknya itu kan dia lebih besar. Nah jadi kalau misalnya di dalam air dia nampaknya jadi lebih lebar juga, lebih besar. Perspektif Pak, itu mungkin dari sudut depannya sendok Pak, bukan dari sudut samping. Mungkin kalau dari sudut sampingnya itu mungkin sama kayak percobaan yang lain Pak. Cahayanya itu kan sedikit rambatannya itu sedikit melambat karena karena kepadatan air itu lebih padat daripada udara. Oke, ya. Dan menyembung gitu. Oke, berdasarkan indeks bias ya berarti ya. Nah, sekarang saya ajak anak-anak untuk mencoba membandingkan ketika kita berada di kolam renang yang jernih. Pernah dibayangkan? Pernah ya? Datang ke kolam renang yang jernih. Nah, ketika kalian lihat, wah ternyata kolam ini kayak dangkal. Pas kalian jebur bisa sampai 2 meter dalamnya. Pernah mengalami hal seperti itu? Misalnya di kolam ikan yang jernih ya. Kita lihat ikan tuh, wah kayaknya besar sekali. Pas kita ambil, ternyata ikannya hanya kecil. Ukurannya tidak ukuran yang sebenar.